Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Ikhwah fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Benar-benar dunia medsos belakangan ini sangat ramai dengan apa yang disampaikan awalnya oleh Ustaz Adi Hidayat hafizahullah wa hadani Allah wa iyyahu terkait dengan masalah musik. Intinya, masalah ini menjadi ramai saat Ustadz Adi Hidayat mengatakan bahwa surah Asy-Syu'ara itu bermakna atau diterjemahkan oleh beliau sebagai surat musisi. Nah, hal ini lalu mendapat respon yang luar biasa dan Ana termasuk salah seorang yang mengikutinya. Ketika ramai masalah ini, bahkan Ustadz Adi Hidayat membuat satu klarifikasi khusus dalam bentuk satu video kajian yang beliau siarkan, dan ini bisa kita simak di YouTube yang beliau beri judul Musik dalam Timbangan Al-Quran dan As-Sunnah. Yang Anda dapati durasinya adalah 1 jam 40 menit 31 detik. Anda mencoba menyimak apa yang beliau sampaikan dalam kajian ini dengan harapan boleh jadi nanti di situ ada satu informasi baru yang lebih mengukuhkan bahwa apa yang beliau katakan bahwa surah Asy-Syu'ara itu bisa dimaknakan dengan berarti sebagai surah musisi itu benar adanya. Namun nyatanya setelah Anda simak dengan sangat antusias, justru khususnya bagi anak menimbulkan kerancuan yang lebih hebat lagi. Semakin mengaburkan, dan setelah Anda cermati, hal ini juga sependek yang Anda ketahui tidak sesuai dengan apa-apa yang dikatakan oleh para ulama tatkala khususnya membicarakan antara musik dengan syair sebagaimana rinciannya yang akan Ana sampaikan. Apapun, sebelumnya Ana mengucapkan jazahullahu khairan jaza kepada Ustadz Adi Hidayat yang bermaksud untuk menjelaskan masalah ini, walaupun sekali lagi hasilnya paling tidak untuk ukuran Ana semakin menambah subhat dan ketidakjelasan. Tapi tetap sebagai usaha dari beliau yang dimaksudkan sebagai klarifikasi, kita ucapkan jazahullahu khairan jaza. Ikhwah fillah, mari kita lihat dulu garis besar apa yang beliau sampaikan di video itu, dan Ana akan ikuti dengan beberapa komentar atau mungkin sifatnya lebih tepat sebagai sanggahan. Di sini Ana mohon maaf menyingkat nama beliau dengan Ustadz Ali Hidayat yang dimaksud tentunya. Ya, setelah beliau berputar-putar pertama untuk menjelaskan apa sih pengertian musik dan kaitannya dengan syair, ya, sehingga beliau berujung menafsirkan surah Asy-Syu'ara dapat diartikan sebagai surah atau surat musisi, ya. Beliau awalnya mencoba menghubungkan dulu, melacak kata musik, sebab kata musik ini dalam bahasa Arab di zaman Nabi SAW belum ada. Lalu beliau di situ mengatakan, ya, untuk melacak asal usul bahasanya, bahwa hal-hal yang terkait ini ada 5: al-hida, al-ghina, asy-syair, kemudian azaf yang dimana alatnya disebut ma'azif, dan terakhir as-sama'. Ya, dan beliau katakan ketika menjelaskan hal ini, beliau banyak merujuk pada satu kitab yang beliau menyebutnya sebagai pegangannya adalah Mirwajuz Zahab karya Al-Mas'udi. Nah, Ana ingin sampaikan dulu. Pertama, mungkin ini agak ringan tapi penting. Terkait dengan rujukan beliau, yaitu kitab yang beliau katakan Mirwajuz Zahab, ya, maka yang lebih benar barangkali beliau hanya sekedar salah sebut Murujuz Zahab. Ya, Murujuz Zahab ini lebih lengkapnya Murujuz Zahab wa Ma'ad al-Jauh. Ya, ini terjemahan bebasnya lempengan emas dan logam-logam permata. Ini satu kitab berbahasa Arab
kalangan Al-Mas'udi, yaitu yang lengkapnya Ali bin Husain Al-Mas'udi, ya, sejarawan Syiah abad ke-4 Hijriah. Jadi sekali lagi yang lebih tepat mungkin bukan Mirwajuz Zahab, tapi yang lebih tepat adalah Muruj Az-Zahab. Nah, Ali bin Hasan Mas'udi ini yang oleh Uwah dijadikan rujukan utama rupanya dalam kajian itu, sebetulnya ini sama sekali bukan ahli fikih, sama sekali bukan. Bahkan orang ini lebih dikenal sebagai penulis geografi dan penulis sejarah. Dan orang ini sebetulnya beraliran Mu'tazilah. Di samping kecenderungan kepada Syiah. Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah dalam kitabnya yang sangat terkenal Syiar A'lamun Nubala mengatakan wa kana akhbariyan sahiba mulah wa gharaib wa ajaib wa funun, bahwa Al-Mas'udi ini seorang ahli tarikh, ya, suka menulis hal-hal yang terkait dengan pengembaraan alam dunia, keajaiban dunia dan sebagainya, ya. Dan wakana mu'taziliyan, dia ini seorang Mu'tazilah. Ini sebagai informasi dulu. Nah, sekali lagi, yang jelas Al-Mas'udi ini bukan orang yang dikenal sebagai ahli fikih, lebih dikenal dengan ahli geografi atau ahli sejarah. Sehingga akan agak berat buat kita mengambil perkataan dia tanpa menimbang dengan yang lebih ahli di bidangnya, yaitu di bidang fikih. Sekarang mari kita langsung aja. Dalam kajiannya, Ustadz Ali Hidayat ketika ingin mengatakan, karena beliau ingin memaksakan kepada kita seakan dalam kajiannya, bahwa pada dasarnya syair itu disyaratkan disebut syair, bahkan beliau mengatakan syair itu, kalau dalam bahasa Indonesia syair, sebetulnya lebih tepat syair. Orang yang membuat syair, ya, itu karyanya syair, orang yang membuatnya syair. Membuat syair, karyanya syair. Pembuat syair ini syair. Nah, ikhwafillah, ketika Ustadz Adi Hidayat mencoba menarik, bahkan dia mengatakan bahwa bahkan yang dianggap suatu diistilahkan sebagai syair itu haruslah jika ada kaitan dengan musik. Menurut anak ini satu pendefinisian yang justru fatal. Karena justru kalau kita melihat perkataan para ulama seperti yang nanti Anda sebut, justru tidak kita temukan sebatas yang Anda ketahui. Ulama mendefinisikan syair itu dengan sesuatu yang ada korelasi dengan musik. Syair ya syair, musik ya musik. Dan akan Anda buktikan insya Allah sebentar lagi. Nah, Anda melihat sayangnya Uwah lebih banyak muter-muter dari sisi lugah. Padahal buat kita tidak cukup lugah. Berapa banyak bahasa-bahasa syariat yang kalau tidak diiringi dengan pengertian-pengertian lain dan mengandalkan semata-mata lugah akan menjadi salah. Contoh, nggak usah heran. Di masa sahabat, tatkala Allah menurunkan Quran surah Al-An'am ayat 82. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin. Ketika Allah menceritakan orang-orang yang akan Allah berikan keamanan di hari kiamat, keselamatan, maka Allah menceritakan, yaitu orang-orang yang beriman walam yalbisu imanahum bizulmin, dan tidak mencampurkan keimanannya dengan kezoliman. Kita tahu dalam bahasa Arab, dari sisi bahasa, zolim itu tindakan apapun menyelisihi syariat ya zolim. Nyolong sendal zolim, berdusta zolim, berkata kasar zolim, mengambil hak orang lain zolim. Maka ketika para sahabat membaca ayat ini dan mereka dengan ayat ini menarik kesimpulan, wah berat nih kalau syaratnya orang selamat. Di sini di ujung ayatnya ulaika humul amnu, mereka itu yang akan memperoleh keamanan dan mereka itu wa ulaika wa hum muhtadun, dan mereka ini yang akan mendapat petunjuk. Tapi syaratnya imannya jangan dicampur kezoliman. Kalau kezoliman
Bahkan kelas sahabat sendiri merasa berat. Sebab kalau zolim pengertian umum secara bahasa, tindakan apapun yang menyelisihi al-haq ya bisa masuk kategori zolim. Makanya mereka langsung tanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana ini terekam dalam Sahih Bukhari 6973 dan Sahih Muslim nomor hadis 124. Lamma nazalat hadhil ayat, waktu turunnya ayat tadi, maka para sahabat bertanya, syaqqa dzalika ala ashabi Rasulullah, ala ashabi Nabi SAW. Hal ini menimbulkan keraguan di kalangan sahabat. Zolim ini, zolim yang gimana yang dimaksud? Maka sahabat langsung, Ayuna lam yudlim nafsah, ya Nabi, siapa di antara kalangan kami yang bisa terlepas dari zolim? Sebab kalau namanya zolim, sahabat sendiri, zolim umumnya sangat mungkin masih melakukan zolim, dalam arti zolim umum. Maka mendengar pertanyaan ini, karena ini sahabat hanya menerjemahkan secara bahasa zolim itu tadi, maka langsung Nabi SAW mengatakan, laisa kama yadunun. Pengertian zolim pada ayat ini tidak seperti yang kamu sangka, yaitu zolim seperti itu. Tapi apa? Wa innama huwa kama qala Luqman ibni. Pengertian zolim pada ayat ini yaitu seperti perkataan Luqman kepada anaknya, yaitu zolim syirik. Jadi makna zolim lebih khusus. Di mana dalam surat Luqman ini Allah mengungkapkan perkataan Luqman kepada anaknya, ya bunai la tusyrik billah. Hai anakku, jangan sekali-kali kamu menyekutukan Allah. Inna syirka la zulmun azim. Kesyirikan itu zolim yang terbesar. Nah, dari sini pentingnya kita memahami nas tidak melulu hanya berkutat dari sisi lughatan, tapi lebih penting juga memahami dari teks-teks lain dan pernyataan-pernyataan ulama sehingga kita lebih memahami arah ini kemana. Ketika orang lebih berkutat dari sisi lughatan, bisa sangat membahayakan. Bahkan ini sekelas sahabat yang tadi Anda sampaikan, memahami zolim umum, nggak tahu ya zolim yang dimaksud zolim khusus. Demikian pula nanti kita ketika membahas masalah syair, musik, dan sebagainya. Bagaimana yang terkait masalah ini? Kita akan langsung sekarang pembahasan ini. Benarkah apa yang dikatakan oleh Uwah dalam ceramahnya itu, yang mengatakan syair itu mesti mengandung sisi musik? Maka mari kita lihat dulu, apa sih arti syair secara bahasa? Syair secara bahasa dari sya'aro atau sya'uro, maknanya mengetahui, merasakan. Jadi orang yang bisa merasakan sesuatu dengan lembut, dengan kejiwaan, penuh perasaan, itu syair. Ini secara bahasa dulu. Hal ini diantaranya dapat kita temukan dalam Qomus Al-Munjid fil Lughah halaman 391. Itu di Qomus begitu. Syair itu merasakan, salah satu pengertian secara bahasa. Kalau secara istilah apa? Sebab kalau kita bahas ilmu yang terkait ini, hampir pasti lebih banyak makna istilah, bukan lughah. Benarkah bahwa syair itu tadi seperti yang dikatakan oleh Ustadz Adi Hidayat harus mengandung unsur musik di dalamnya baru dikatakan syair? Tadi kalau secara bahasa juga tidak ada. Secara lughatan tadi, seperti yang tadi Anda katakan di Kamus Al-Munjid, tidak membawa sedikit pun kata-kata musik. Nggak ada korelasi. Dan secara istilah, mari kita lihat bagaimana para ahli bahasa menerjemahkan atau menafsirkan makna dari kata syair itu. Apakah betul syair itu harus di dalamnya mengandung unsur musik? Atau bahkan total sama sekali tidak, nggak ada korelasi. Syair tersendiri, musik tersendiri. Ayo kita lihat. Pertama, dalam Qomus Al-Munjid. Ini kita kan lihat Qomus bahasa Arab. Bagaimana mungkin kita tadi tidak berpegang kepada Qomus? Katanya pengen melihat bagaimana penerjemahan yang lebih tepat agar tidak menjadi katakanlah si Joni atau si Cepi. Kita mari merujuk kepada pengertian yang disampaikan oleh ulama. Yuk,
Dalam Al-Mujid 391 dikatakan asyi'ru huwa kalamu yuqsadu bihi al-waznu wal qafiyah. Maknanya syair adalah kalimat yang sudah diberi irama atau nada yang bersajak qafiyah. Jadi kalau saya ngomong biasa sekarang, saya sedang sakit ya biasa saja. Ini bukan syair. Tapi begitu nadanya, intonasinya, ada gayanya, maka beda. Kayak seperti kalau kita sekarang secara umum seperti orang baca puisi. Beda tentu dengan orang ngomong biasa. Makanya tadi dalam Al-Mujid dikatakan asyiru huwa kalamu yuqsadu bihi al-waznu wal qafiyah. Syair itu adalah kalimat yang sengaja diberi ada nadanya, ada iramanya, gaya. Irama ini bukan irama musik, maksudnya nada intonasi kalimatnya, susunan hurufnya. Ya, dan juga, maka ada al-qafiyah. Qafiyah ini sebetulnya cukup dalam ya. Di sini nggak bisa saya jelaskan. Sebetulnya di sini dikatakan makna yang akhir dari suatu akhir bait dari huruf awal ya, itu huruf hidup sebelum huruf mati yang diantara keduanya. Huruf qafiyah sendiri ada 6 sebetulnya. Ana nggak mungkin menjelaskan di sini seperti rawi, wasol, khuruj, ya ridaf, taksis, dakhil dan sebagainya. Ya, tidak usah Ana jelaskan. Bukan ini fokusnya. Intinya dari Qomus Al-Mujid dikatakan bahwa syair itu tadi kalimat yang sengaja ada gaya-gayanya. Bahasa bebasnya gitu. Nggak ada urusan dengan musik. Ya, hampir sama dengan tafsir Al-Mujid. Maka Ali Al-Badri dalam Muhadharah Al-Ilma wal Arud wal Qafiyah halaman 4, beliau mendefinisikan syair sebagai asyiru huwa kalamun mauzunun qasidan biwazni arabiyyin. Yaitu syair adalah kalimat yang sengaja disusun dengan menggunakan irama. Sekali lagi irama ini bukan irama musik, ya, ada gaya gitu. Bukan seperti kita ngomong biasa. Atau wazan Arab. Ya, susunan katanya lebih khusus seperti puisi. Ya, seperti itulah supaya gampang memudahkan salah satunya. Lagi-lagi di sini tidak ada urusan dengan musik. Ya. Kalimat yang punya irama tersendiri, aturan tersendiri. Tapi nggak ada urusan dengan musik. Syair ini diungkapkan juga oleh Ali Al-Badri, salah satu pakar dari bahasa, ahli bahasa lugha. Ya. Kemudian Hasan Az-Zayyat dalam Tarikh Al-Adab Al-Arabi halaman 28. Saat mendefinisikan ini agak lebih lengkap. Beliau mengatakan asyiru huwal kalamu al-mawzunu al-muqaffa al-mu'abbiru 'ani akhtilatil badi'ati was-suwari mu'tasiratil balighah. Maknanya syair adalah kalimat yang berirama atau bersajak. Kalimat tapi ada sajaknya, enggak kalimat kayak kita ngobrol lagi ngomong. Ada nada, ada sajaknya. Yang mengungkapkan tentang khayalan yang indah dan juga kadang melukiskan tentang kejadian-kejadian yang ada, melukiskan tentang alam, tentang keindahan alam dan sebagainya, diungkapkan dengan nada bahasanya beda. Ya, susunan kalimatnya lebih indah, ada suara tinggi, ada suara rendah berirama. Ya, kadang-kala hurufnya ada A, A, B, B, A, B, A, B, ujung kalimatnya dan sebagainya. Inilah yang disebut sebagai syair. Lagi-lagi definisi ini yang secara istilah juga tidak ada sehuruf pun membawa kata musik. Bahkan pakar bahasa Arab lainnya ya mengungkapkan asyiru al-kalamul fasih al-mawzunu al-muqaffa al-mu'abbiri ghaliban an suwari khoyalil badi'. Syair adalah kalimatnya yang fasih, ya, namanya syair. Kalau ngomong biasa bukan syair tentunya. Kalimatnya fasih, ada iramanya, bersajak gitu, tinggi, kemudian bersajak, kadangkala di belakangnya A, A, B, B, A, 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 B, 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 dan seterusnya lah. Ada, nanti ada dibagi dua, ya, sajak terikat, sajak bebas. Ya, intinya mah ada iramanya. Itu seperti itu. Ya, pakar bahasa Arab, begitu. Dan di zaman kita ini dikenal ada dua macam syair. Tentunya kita ada pertama syair multazim. Ya, kita tahu yang satunya
biasanya syair multazim ini syair yang menggunakan ada iramanya, ada sajaknya, dan yang satu lain syair mursal, yaitu tidak menggunakan irama maupun sajak, lebih bebas. Ya, ini dua jenis. Nah, dari semua penjelasan yang Ana sampaikan tadi, kok Ana tidak mendapatkan satupun ulama tadi, baik dari sisi bahasa maupun istilah, yang mengaitkan syair itu harus ada musik. Tadi sudah Ana sampaikan. Semuanya mengarah kepada penggunaan gaya bahasa. Lebih fokusnya di sana. Bahkan tidak ada satupun yang menyebut dan mengiringi dengan musik misalkan. Enggak ada. Ya. Dan ini yang mengucapkan pakar-pakar bahasa Arab. Ya, yang lebih fasih tentunya. Bahkan di komus Arab begitu. Enggak membawa-bawa kata musik yang dikaitkan dengan syair ini. Nah, jika sudah dipahami, kita lanjutkan. Makanya, karena syair ini tidak ada terkait dengan korelasi musik, maka jangan heran tadi, kalau di Quran, ternyata Allah di samping pada dasarnya mencela para tukang syair, ya, ahli syair, dicela. Kebanyakan tukang syair ini dicela. Tapi kemudian ada yang dipuji. Karena apa? Kalau musik semua dicela. Beda dengan syair. Mari kita lihat surah Asy-Syu'ara ayat 224 ini yang kemudian oleh Ustadz Adi Hidayat dikatakan surat musisi. Ini enggak ada suara musisi. Asy-Syu'ara, ahli syair. Ya, ini ahli syair atau syair, enggak ada kaitan musik. Mari kita lihat dulu. Wasyu'ara yattabi'uhumul ghawun, kata Allah. Dan penyair itu diikuti oleh orang-orang yang sesat. Jadi pada ayat ini, di awal ayat Allah menyoroti dulu bagaimana keadaan umumnya penyair. Jadi umumnya kata Allah, penyair itu sesat. Sesatnya mengapa? Jika kita melanjutkan ayatnya dan ditambah dengan keterangan dari hadis Nabi SAW, dapat kita temukan sekurang-kurangnya ada 6. Mengapa ini tukang syair bisa menjadi tersesat? Ya, Ana sebutkan sebagiannya. Ya, dan itu nanti Ana akan sebutkan rinciannya. Pertama, ya, syair dan pembuatnya syair dianggap tercela jika dia membuat satu syair yang ujungnya perpecahan suatu kaum, memecah belah. Ya, yang kedua, yang untuk kedustaan, ya, di mana misalkan memuji suatu kaum tanpa hak, ya, tanpa yang realita. Kaum yang brengsek dipuji-puji, kaum yang baik dijelekkan. Ya, orang yang baik dijelekkan, orang yang buruk dipuji-puji. Ini termasuk syair dusta, tercela ini. Atau orang yang terlalu banyak menghabiskan waktunya untuk syair sampai merupakan zikrullah, ini juga jelek. Ya. Atau syair yang membawa kepada syahwat dan maksiat, ini juga jelek. Dan yang paling parah, syair yang digunakan untuk menyerang Allah dan Rasulnya serta menyerang orang yang beriman. Ketika syair itu digunakan untuk mencela Allah, mencela Rasulnya, dan mencela syariat Islam, maka ini syair yang paling buruk. Ya, ikhwa azani Allah wa iyyakum. Contoh, anak akan sampaikan supaya ini menjadi jelas. Ya, karena ada fokus syair. Sekali lagi, ini anak maksudkan syair ini tetap tidak ada korelasi ketika Quran bicara dengan musik, enggak. Syair pengungkapan gaya bahasa, bukan musik. Yuk kita lihat di sini. Syair yang isinya saling mencela, Ibnu Katsir rahimahullah saat menjelaskan ayat di atas, ya, yaitu Allah menyebutnya itu kan kebanyakan penyair itu sesat. Ya, di dalamnya diceritakan itu untuk mereka yang menggunakan syair itu untuk saling menghina dan melecehkan. Ya, itu terjadi. Ini didukung perkataan Ikrimah, ya, rahimahullah. Dikatakan kana syairon yatahajayan. Ada dulu itu di zaman Nabi 2 orang penyair yang saling menghina. Ya.
Dua orang penyair, masing-masing punya pengikut, saling menghina. Yang akhirnya dikatakan di sini fayan tasiru li hadza fi amun minan nas wa li hadza fi amun minan nas. Akibatnya masing-masing mendukung yang grup A mendukung grup A kaumnya, yang grup B kaum B mendukung kaumnya. Ya, maka turun ayat ini. Tadi wasyu'ara yattabi'uhumul ghawun. Ya, yang ayat yang tadi penyair itu diikuti oleh yang sesat karena dia menggunakan syairnya itu justru untuk berbangga-bangga, memecah belah dan sebagainya. Ini. Nah, setelah itu Ibnu Katsir juga menyebutkan dari satu hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an yang diriwayatkan Sahih Bukhari nomor hadis 6152 dan Muslim 2259 yang dikatakan baina nahnu nasiru ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil arj. Suatu ketika kami ini sedang berjalan bersama Rasulullah SAW di satu negeri, di Arj namanya, ya. Il aradu syairun yunshid. Tiba-tiba ada seorang ahli syair, ya, yang bersyair, ya, di mana syairnya ini mengandung tadi mengadu domba, memecah belah. Langsung Nabi SAW waktu itu mengatakan, khudus syaiton, au amsikus syaiton. Nabi sampai mengatakan, tangkap setan ini. Nabi menyebut penyair yang menggunakan syairnya untuk kejahatan, memecah belah umat, memprovokasi kejelekan sebagai setan. Tangkap ini setan, kata Nabi. Khudus syaiton au amsiku, tahan ini setan ini. Ya, maka lalu beliau langsung mengatakan la ayyam tala jawfun rajulin khairan lahu min ayyam tala sya'ra. Sungguh bila salah seorang di antara kalian memenuhi perutnya itu dengan muntahan, itu jauh lebih baik daripada memenuhi dirinya dengan syair. Di sini Nabi menyebut, kalau kita ini di perutnya ada nanah kita makan, naudzubillah darah kita makan, itu jauh lebih baik daripada kita memenuhi diri kita dengan syair. Syair yang mana? Tadi syair-syair yang buruk, melanggar syariat, memecah belah umat dan sebagainya. Ya, ini sekali lagi ini tidak ada kaitan dengan musik, syair. Awas. Ya. Kemudian mari kita lanjutkan selanjutnya. Syair yang digunakan untuk kedustaan ini juga jelek. Ya, di sini ditafsirkan oleh Imam Qatadah rahimahullah. Asy-syair yamdahu man bibatil wa yadhummu qauman bibatil. Ya. Syair yang di dalamnya isinya, maaf, ya, syair yang di dalamnya memuji satu kelompok tanpa hak, tanpa kebenaran. Ya, atau mencela satu kelompok dengan tidak mengandung kebenaran. Lalu dia membuat syair yang brengsek dipuji-puji, yang baik dijelekin. Maka ini termasuk dicela dalam ayat tadi. Ya, intinya anak tadi tidak akan menyebutkan semua, ya. Ada 6 kategori sekurang-kurangnya, tentu mungkin bisa ditambahkan. Syair, ya, syair-syair yang dicela oleh syariat. Walaupun begitu, ada syair yang kemudian dipuji oleh Allah, dipuji oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini diakui oleh para ulama. Syair apa? Ini dikaitkan dengan sambungan ayat tadi. Ketika Allah telah menceritakan bahwa syair-syair ini, mereka ini pendusta, ini Allah baru bicara di awal ayatnya, bicara secara global. Lalu Allah mengecualikan. Yuk kita lihat sambungannya. Illalladzina amanu wa amilus sholihat. Kecuali para penyair yang beriman dan beramal soleh. Wa dzakarullaha katsira. Dan penyair yang selalu ingat kepada Allah banyak-banyak. Wantasuru min ba'di ma zalamu. Dan mendapat kemenangan setelah mereka ini menderita kezaliman. Dari ayat di atas, kita mendapatkan ada 3 pengecualian syair yang tetap penyairnya tidak boleh disesatkan. Yaitu 1,
penyair ini benar-benar tetap beriman. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Ya, dia tetap menjaga dengan syairnya itu tetap dalam koridor keimanan dan dalam koridor amal soleh. Yang kedua tadi, tetap banyak mengingat Allah. Dia tidak lalai dengan syairnya, sekalipun dia ahli syair. Ya. Yang ketiga, dia menggunakan syairnya, kemampuan dia untuk membuat syair itu untuk menolong agama Allah. Jika ini yang terjadi, maka ini adalah syair yang baik. Tukang pembuat syairnya, yaitu syairnya, maka ini juga baik. Terkait ini, maka Abdullah ibnu Rawahah bin Ka'ab, ya, itu dan Ka'ab ibnu Malik maksudnya. Pada saat turun ayat awal tadi yang Anda sampaikan, kebanyakan, ya, cerita Allah pertama kan di ayat pertamanya penyair itu sesat. Waktu ayat penggalan awal ini turun, di mana waktu itu ada banyak sahabat Nabi yang dikenal sebagai ahli syair. Maka mereka datang kepada Nabi. Seraya berkata, qad alimallahu hina anzala hadhil ayah anna syu'ara. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah telah mengetahui ketika menurunkannya ayat ini, kami ini para penyair. Ya. Sementara di ayat tadi Allah, di awal ayatnya Allah mencela penyair itu pendusta, sedangkan kami ini beriman. Maka fatalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, langsung Nabi menghibur para sahabat yang gelisah ini dengan membaca ayat sambungannya, illal ladzina amanu wa amilus sholihat, kata Nabi. Kalau bahasa bebasnya, bukankah pada ayat itu lalu ada sambungan, kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Lalu beliau berkata, antum, dan itu adalah kalian. Kemudian belum selesai, wa dzakarallahu katsira, dan ayat tadi menyambung. Penyair yang dikecualikan dari kesesatan, penyair ini juga banyak menyebut nama Allah. Lalu Nabi mengatakan lagi, antum, dan ini kalian. Kemudian Nabi menyambung lagi ayat tadi yang Anda sebut 3 itu, yang menolong syairnya untuk agama Allah. Maka Nabi mengatakan antum, dan ini kalian, para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Jadi di sini lagi-lagi tidak ada satu pun secuil berita pun bahwa penyair-penyair yang dipuji Nabi itu tadi misalkan membuat gambusan. Enggak, musik gambus, penyair beneran. Bermain-main dengan kalimat-kalimat bersajak yang amat indah. Maka mereka dikatakan beriman, beramal soleh walaupun penyair, ya, menolong agama Allah, ya. Enggak ada kaitan lagi dengan musik, enggak ada. Nah, ikhwa'azanillahu wa iyyakum, dulu ada penyair jahat, yaitu Abu Sufyan ibnu Harits ibnu Abdul Muthalib. Ini masih sepupunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Awalnya sangat jahat. Sampai Ibnu Katsir menyebutkannya karena min asyaddin nas adawatan lin Nabi sallallahu. Orang ini termasuk sekeras-kerasnya manusia yang memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, wa aktsarahum lahu hajwan. Bahkan ya, orang ini termasuk dulunya sangat banyak menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi setelah dia masuk Islam, lam yakun ahadun ahabba ilaihi min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satupun orang yang lebih dicintai oleh beliau ini, sepupu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini, yakni Abu Sufyan ibnu Harits ini, yang melebihi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan beliau dikenal sebagai ahli syair. Maka setelah masuk Islam dengan kemampuannya, beliau justru membantah dan membantai syair-syairnya orang kafir Quraisy dengan senjata beliau kemampuan bermain syairnya. Lagi-lagi ini nggak ada korelasi dengan musik. Tidak ada sedikit pun, sehuruf pun isyarat dengan musik. Ya. Nah ini Hasan ibnu Thabit radhiyallahu an, seorang sahabat ahli syair. Sampai Nabi mengatakan hajihi wa Jibril ma'ak. Ya, wahai Hasan ibnu Thabit, seranglah orang-orang musyrik itu dengan syair-syair karyamu. Sebab dikenal ini pakar syair.
Bukan seranglah mereka dengan musik, bukan. Bikin musik kamu, musik koplo misalnya, enggak. Enggak ada. Serang mereka dengan dangdutanmu, tidak. Ya, serang mereka dengan jazz, tidak. Dengan rebana atau apa, tidak. Tapi seranglah mereka dengan syair. Wa Jibril ma'ak. Dan Jibril akan selalu menyertaimu. Sahih Bukhari 4123 dan Muslim nomor hadis 2486. Tidak ada satupun ulama yang mengatakan di sini para sahabat yang pakar syair yang disebutkan ini, Anas contohkan ini contoh-contohnya, lalu menyerang orang syirik ini dengan tadi bikin musik, enggak syair. Ya, ini ikhwah azanallahu wa iyyakum. Makanya saat Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi SAW tentang ayat Quran tadi yang awalnya isinya celaan para penyair, ya, maka Nabi SAW menjawab, innal mu'min yujahidu bisayfi walisani. Orang beriman itu ada kalanya dia berjihad di jalan Allah. Itu ada kalanya dia dengan pedangnya, ya, ada kalanya dia dengan lisannya. Walladzi nafsi biyadih, demi Allah yang jiwa aku berada dalam tangan Allah, dalam genggaman Allah. Ya, laka'anna ma tarmunahum bihi nadh an-nabl, kata Nabi. Apa yang kamu lontarkan lewat lisanmu dengan syair-syairmu yang kau buat untuk menghancurkan syair-syairnya orang kafir yang penuh kebatilan, itu sama seperti lemparan anak panah. Jadi kalau yang ahli perang mah perangnya lewat panah, ada yang lewat lisan, ya, ahli syair dulu para sahabat yang pakar syair juga lawannya dengan itu. Ada yang dengan tulisan, sama seperti hari ini kita. Tapi tidak ada yang di sini dengan musikmu, nggak ada. Semuanya temanya syair ya syair. Ini yang perlu Ana sampaikan agar tidak rancu. Sekarang mari kita lihat. Lalu bagaimana sih kalau dengan musik? Ya, naam, kata musik di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu belum dikenal bahasa Arab musik, belum seperti yang disampaikan oleh Uwah di dalam awal di ceramah itu, betul. Tetapi yang menarik dan ini yang Ana sayangkan, Ustadz Adi Hidayat sendiri di situ menyebut ada alat musik yang dalam bahasa Arab disebut ma'azif. Ma'azif ini adalah alat musik. Sayangnya pas giliran ma'azif yang lebih spesifik, yang hadis-hadisnya banyak, beliau tidak menyebutkan. Beliau ada menyebutkan ma'azif, lalu bagaimana hukum ma'azif? Bukankah ini yang jadi pokok utama hukum musik? Bukan syair. Kalau syair tadi tanpa musik. Kalaupun ada syair yang ditambahi musik, itu tambahan saja, tetap saja ini syair. Kalau musik ya musik. Gitu. Musik ini yang tadi sampai Uwah sendiri menyebutnya dikenal dengan istilah tadi ma'azif. Nah, ikhwah, mari kita lihat dulu. Jika ini telah dipahami, andai ma'azif ini bagian dari syair, tentu Nabi akan memuji dan Quran juga akan memuji. Dan akan datang riwayat kepada kita, misalnya sahabat fulan yang ahli syair, ketika tadi di dalam ayat Quran, hadis tadi keterangan anak, bukti-bukti sejarah, tidak ada satupun tadi sahabat membuat misalkan musik gambus untuk menghadapi syairnya orang-orang musyrik, tidak ada. Syair ya syair masalahnya. Adapun kalau musik, ya tadi dikatakan al-ma'azif, mari kita lihat. Ma'azif itu apa? Al-alah allati yudrobu biha wahya al-alah al-malahi. Dalam bahasa Arab, ya, ini ma'azif itu alat yang dipukul, yaitu peralatan yang akan melenakan hati kita. Ini dari bahasa. Ya, dalam Qomus Al-Muhyidd 1082. Sekarang kita lihat di Qomus. Kita lihatnya ini kan bahasa Arab. Yuk kita lihat apa sih al-ma'azif itu? Al-ma'azif al-malahi kal-aud wa tumbur wal azif al-laibiha wal bughanni, katanya. Ya. Tadi al-ma'azif itu
alat yang melalaikan. Seperti apa? Kayu yang dibuat untuk alat musik itu. Kayak kita mah, mungkin di zaman kita mah angklung, mandolin, sampai disebutkan ini ma'azif. Ya, sudah ada istilahnya ma'azif. Walaupun bukan bahasa istilah tadi, kalau musik mungkin bahasa Yunani atau apapun saya nggak peduli. Bukan ini fokusnya. Fokusnya ada alat yang ditabuh, apapun namanya istilah Inggris atau apapun, sabodo amat. Pokoknya dalam bahasa syariat alat-alat demikian yang hari ini kita mengenalnya musik, yang dalam bahasa syariat al-ma'azif haram. Istilahnya sabodo amat, tidak terlalu penting lah. Bahkan dalam kamus-kamus ini dalam bahasa Arab tadi disebutkan. Sebagai contoh lagi, Az-Zubaydi dalam Kamus Tajul Arus 6022 juz 1 mengatakan wal ma'azif al-malahi allati yudrab biha kal-ud wa tumbur wa duf wa ghairiha. Ma'azif itu permainan yang melalaikan, yang biasanya bentuknya ditabuh. Ya, seperti kecapi, mandolin, rebana katanya. Ini semua ma'azif. Kan alat musik ini. Ya. Jadi tidak ada lalu penulis kamus tadi menyebut ini sebagai syair. Ya tidak, ma'azif alat musik, ya alat musik. Tidak diisyaratkan ini dengan syair gitu atau syair. Tidak. Ini ma'azif alat musik. Dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah juz 38 halaman 168 kita dapat penjelasan wal musiqi fil istilah. Nah ini karena istilah musik ini maka di kamus Mawsu'ah Fiqih sekarang ada ya, kitab ini jadi rujukan seluruh dunia. Musik itu dalam istilah ya maknanya adalah ahwal an-na'nab wal iqa'at wa kaifiyah ta'lif al-lahban wa ijaz al-alat. Musik itu adalah hal yang terkait dengan lirik, tata cara mengarang nyanyian dan membuat peralatannya. Jadi kalau musik ini dikaitkan dengan nadanya, bagaimana yang terkait dengan hal itu. Jadi dengan hal ini kita tahu bahwa tadi al-ma'azif itu alat yang digunakan dalam musik. Ya, dalam musik kan namanya musik ada alatnya ma'azif. Istilah zaman sekarangnya entah tadinya awalnya bahasa Yunani atau bahasa Inggris, anak nggak terlalu paham. Pokoknya menggunakan alat-alat ini yang zaman kita diistilahkan alat musik ma'azif. Jadi ini harus dipahami. Makanya Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Majmu' Fatawanya juz 11 halaman 535 mengatakan wal ma'azif hiya alat Allahu inda ahli lughah wa huwa wa hadza ismun yatanawa hadhil alah kull. Ma'azif itu alat yang melalaikan menurut seluruh pakar bahasa dan ini mencakup semua peralatan musik. Majmu' Fatawa. Lalu apa hukum ma'azif? Ini kan kita sekarang sudah tahu nih. Jadi, oke, bahasa Arab di zaman Nabi belum ada istilah musik yang dikenalnya ma'azif. Dan Wah juga tahu ma'azif itu katanya alat musik. Nah, sekarang alat musiknya ada nggak keterangan di Nabi? Hadis misalkan atau perkataan ulama, ada banyak. Anak akan bawakan. Justru sayangnya yang ini nggak dibawa. Kan intinya masalah ini, musiknya. Agar terbedakan dengan syair tadi. Lalu bagaimana musik yang ini? Sekarang kita lihat sebagai contoh. Nabi kita SAW dalam hadis riwayat Bukhari dalam kitab Asy-Syaribah secara mu'allaq dan dikuatkannya kesahihannya, walaupun ini mu'allaq disambungkan oleh Baihaqi dalam sunannya juz 3 halaman 272 dan ini hadis ini sahih tanpa diragukan. Tidak usah kita ragukan pernyataan Ibnu Hazm al-Andalusi rahimahullah yang mencoba membuat tasdid bahwa di sini ada keterputusan sanadnya katanya. Ini sudah dibantah oleh terlalu banyak ulama. Salah satunya cukup kita lihat dalam Muqaddimah Ibnu Shalah saja halaman 36. Antum baca di situ. Ya, jadi sama sekali dalam hal ini penilaian Ibnu Hazm yang mencoba melemahkan ini dalam Sahih Bukhari. Walaupun mu'allaq tapi pemausalannya ada di riwayat-riwayat lain seperti riwayat Tabrani dan sebagainya. Anda tidak punya waktu untuk menerangkan ini.
Nabi kita mengatakan, la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hir wal harir wal khamr wal ma'ajib. Anak ambil ujungnya saja. Kelak akan muncul pada umatku suatu kaum yang menghalalkan apa? Yang menghalalkan apa? Di ujung hadisnya al-ma'azif. Tadi kita sudah katakan al-ma'azif. Ma'azif itu apa? Tadi sudah kita terangkan. Alat-alat musik. Walaupun tadi bahasa musiknya tadi katanya asal bahasa Yunani, bodo amat. Yang penting ma'azif itu tadi. Kan kita sudah paham sekarang. Kenapa yang ini segitu jelasnya? Akan muncul kaumku yang menghalalkan, berarti ini kan kecaman. Tidak dibawa. Ini kan yang lebih penting. Justru lebih sibuk membahas ya dari lugah ini, ya bahasa mengaitkan, tapi yang esensinya nggak ada. Ini kan lebih jelas. Ya, bahkan ada contoh spesifik yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis sahih, alat musik yang haram. Walaupun tadi istilah kata musiknya boleh jadi di zaman Nabi belum dikenal. Tapi intinya alatnya itu sudah. Yang hari ini kita sebutnya musik katanya. Yaitu perkembangan bahasa kita. Ya, kita lihat. Nabi kita mengatakan sultan mal'unan. Ada dua jenis suara, yang suara ini keduanya terlaknat. Yang pertama sautun mizmar inda ni'mah, suara seruling saat mendapat nikmat. Nabi menyebut sampai langsung, seruling ini kan alat musik. Nabi bukan lagi membatasi. Sebagai contoh, orang yang menghabiskan waktu, ya kalau senang dia berseruling, ya di situ bermain musik. Waktu itu salah satunya yang terkenal seruling. Yang kedua suara yang mendapat laknat itu adalah saut wail inda musibah. Ratapan orang yang ketika ada musibah, ketika dia dapat musibah, dia menangis meraung-raung, wah, sampai mengucapkan kata-kata yang tidak sesuai syariat, ya, maka ini dua suara terlaknat disebutnya. Syekh Al-Albani rahimahullah menyebut hadis ini dalam As-Sahihah nomor hadis 427 dengan mengatakan isnaduhu hasan, sanadnya hasan. Jelas di sini. Ada lagi, ya. Hadis lain, innallaha harrama ala ummatil khamra wal maisir wal mazr wal kubah wal gubaira wa fi riwayatin wal qanin. Allah mengharamkan atas umatku, di sini Anda sebutkan yang terkait dengan pembahasan ini saja musik, yaitu dikatakan al-kubah. Al-kubah itu ada yang menerjemahkan sebagai dadu, alat main judi. Ada yang menerjemahkan gendang, ada yang menerjemahkan gitar. Dan makna ini sangat dimungkinkan sama. Melalaikan semua. Allah mengharamkan yang terkait ini saja. Alat-alat tadi. Ya. Dan al-qanin. Al-qanin ini gitar. Dikatakan oleh Imam Yazid. Al-qanin gitar katanya. Ini Musnad Ahmad nomor 6564. Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Shahihul Jami' 1747 mengatakan sahih. Alat musik gitar, bukan alat syair. Ya. Ini musik namanya. Kalau musik tidak dipuji masalahnya. Beda dengan syair, ada pengecualian. Kalau musik mah di sini. Ya. Dalam hadis lain, saya kunu fi akhir zaman khashfun wa qadhfun wa maskhun. Di akhir zaman nanti akan muncul peristiwa di mana orang-orang akan ditenggelamkan ke dalam bumi, dilempari batu dan diubah wajahnya menjadi wajah yang buruk. Sahabat tanya, "Wa mata dzalika ya Rasulullah?" Sedang kapan hal itu akan terjadi ya Rasulullah SAW? Beliau menjawab, "Idza zuharatil ma'azif wal qainat." Hal itu tatkala alat-alat musik dan para penyanyi kalangan wanita merajalela. Ya, ini salah satunya. Tobroni, Mu'jamul Kabir 5672. Juga Ar-Ruraini dalam Al-Musnadnya 1041. Hadis ini sebetulnya ada kelemahan, tapi memiliki banyak syawahid sehingga hadis ini menjadi hasan sebagaimana dikatakan oleh Syaikhaini dalam Nailul Autor juz 8 halaman 262, atau menjadi sahih sebagaimana dikatakan Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Shahihul Jami' 3665. Jadi Nabi sudah menyebut nanti
ada kaum yang Allah akan hancurkan mereka. Salah satunya dengan sebab tersebarnya alat musik, ma'azif. Kenapa yang ini tidak ditonjolkan gitu? Temanya mah hukum musik timbangan Quran Sunnah, tapi pas yang begininya tidak disinggung. Sekarang kita perkuat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ini Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bukan Joni, bukan Cepi. Apa? Ya, itu sampai mengatakan ad-duf haram, rebana itu haram, wal azif haram, wal ma'azif haram, alat-alat musik haram, wal kubah haram. Kubah ini sejenis alat musik semacam gitar, itu haram. Juga ada lagi satu musik lagi disebut al-mizmar haram. Ya, seruling haram. Ini yang berkata bukan ecek-ecek, bukan si Joni. Kelas Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Baihaqi juz 10 halaman 222, kata Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Tahrim al-Tarbi halaman 92, dikatakan isnaduhu sahih, sanadnya sahih. Loh, ini kan sudah ada alat musik, bukan syair, beda syair. Kalau alat musik lebih tegas lagi. Dan bahkan ini juga ulama sudah mengatakan, bahkan ulama mengatakan ijma ulama, alat musik haram, ijma. Tidak ada ulama yang mengatakan ini kan alat musik bagian dari syair, seperti mohon maaf yang dipahami. Wah, kalau andai saja alat musik ini bagian syair, tentu ulama tidak akan memutlakan haram alat musik. Tapi buktinya mari kita lihat. Pertama, Imam Qurtubi rahimahullah, sebagaimana dikutip oleh Al-Haythami rahimahullah dalam Az-Zawajir juz 3 halaman 193 mengatakan, amal mazamir wal autar wal kubah wa hiya tulbah fala yahtalif fi tahrim istima'iha. Adapun seruling, kemudian senar, alat musik yang terbuat dari senar semacam tendon gitu, juga gendang, dikatakan la yahtalif, tidak ada lagi perbedaan fi tahrim istima'iha. Ulama tidak berbeda lagi untuk menetapkan haramnya mendengarkannya. Enggak ada khilaf lagi. Bahkan untuk mempertegas, Imam Qurtubi rahimahullah mengatakan, walam asma'an ahadin, dan belum pernah saya mendengar satu orang pun mimman yu'tabar qawluhu minas salaf wal khalaf, dari orang-orang kalangan salaf maupun orang-orang yang khalaf belakangan yang terkenal, wa a'imma al-khalaf, ya para pemuka ulama khalaf belakangan, yang menyubih zalik, yang membolehkan hal itu. Saya belum pernah. Itu zaman Imam Qurtubi, dari zaman terus sampai zaman beliau ini, zaman saat beliau menyebutnya berarti zaman mutaakhir, belum pernah ada beda pendapat musik haram. Bahkan beliau mengatakan wa kaifa, dan bagaimana perkara ini tidak diharamkan, wa huwa syiar ahlul khumur wal fusuk. Sementara kita tahu bahwa musik itu merupakan ciri khasnya ahlul khumur wal fusuk, para pemabuk dan ahli fasik. Sampai begitu. Biasanya kalau orang-orang pemabuk nggak akan jauh dari musik. Dan memang iya, itu di zaman beliau, apalagi di zaman kita lebih banyak buktinya. Zaman dulu juga gitu. Orang kalau udah demennya musik-musikan, biasanya tukang mabok. Ya, itu diisiarkan juga. Dan kata beliau nggak ada khilaf lagi di kalangan ulama. Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Majmu' Fatawanya juz 11 halaman 576 mengatakan, mazhab al-a'immah al-arba'ah, 4 imam mazhab mengatakan annal alat allahu, alat-alat musik itu haram. Ya, semuanya kulluha haram, semuanya haram. Ya, ini 4 mazhab kata Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ya. Kemudian dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah juz 38 halaman 177, ini kitab mutaakhir yang dijadikan rujukan hampir seluruh ulama, juga mengatakan zahabal fuqaha ila tahrim isti'malil ma'azif wal itriyat katumbur war rabah
dan seterusnya. Para ahli fikih berpendapat haramnya penggunaan alat-alat musik dan tadi tendon, senar, mandolin, ya, rebab dan sebagainya. Ya, ulama ahli fikih mengatakan begitu. Sama di dalam kitab Mawsu'at Fiqhiyah. Makanya Syekh Al-Albani rahimahullah mengatakan i'lam akhil muslim annal ahadits al-muqaddimah, setelah beliau membuat kitab khusus yang berisi haramnya alat-alat musik, ya, yang kitab ini sudah sangat terkenal, ya, Tahrim alat Tarb halaman 92. Beliau mengatakan, ya, pada ujungnya, ya, ketahuilah saudara muslim, hadis-hadis sebelumnya belum menyebutkan hadis-hadis perkataan ulama yang menyebutkan haramnya alat musik. Beliau mengatakan ad-dalatun ala tahrimil alati tarb bi jami'i ashkaliha wa anwa'iha. Pengharaman semua alat musik baik dari jenis maupun macamnya, semuanya haram. Kata Syekh Al-Albani rahimahullah. Ya, lalu beliau tadi menyebutkan di antaranya perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang Anda sebutkan di awal itu. Beliau mengatakan kan ini haram, gitar haram, rebab haram, langsung. Dan sangatnya sahih. Alat musik sekarang ya mungkin berkembang lagi, ada angklung misalkan, ya, kalau perkembangannya ya sangat ini, tetap pokoknya selagi itu alat musik haram. Inilah yang bisa Anda sampaikan ikhwah fillah azanillahu wa iyyakum. Intinya Anda sampaikan bahwasanya beda syair dengan musik. Walaupun kata musik mungkin di zaman Nabi SAW seperti yang Ustaz Adi Hidayat katakan belum ada, tapi intinya ada al-ma'azif. Al-ma'azif itu yang zaman sekarang bisa kita terjemahkan alat musik. Ini intinya kan di sini. Jadi tidak perlu kita terlalu berkutat dari sisi bahasanya, karena maknanya yang ini al-ma'azif. Yang sayangnya tadi Ustaz Adi Hidayat temanya tim musik dalam timbangan Quran Sunnah, tapi tidak disinggung sunnahnya. Yang mana ini hadis-hadis tentang haram musik, perkataan sahabat, ijma ulama, kenapa tidak disebut? Apa hanya karena tidak tulisannya musik gitu, harus musik saja? Karena itu mah perkembangan bahasa, mau namanya musik, mau ma'aji, pokoknya musik. Ini jadi ada unsur pengabuluan menurut anak akhirnya nggak fokus. Ya, terus muter-muter bahasa yang ujung intinya tidak kena. Itulah yang bisa Anda sampaikan. Sekali lagi, tetap saya menghargai apa yang disampaikan oleh upaya Ustaz Adi Hidayat yang menyampaikan ini. Mungkin beliau dalam rangka untuk memperjelas, walaupun hasilnya bagi anak, untuk anak pribadi paling tidak justru menimbulkan kesubhatan yang lebih mengacaukan. Karena jelas sekali lagi tidak baik dari sisi ahli bahasa tadi yang Anda sebutkan, ataupun dari istilah, ya, apalagi dari perkataan ulama yang mencaratkan syair itu harus musik ini. Apalagi akan lebih batil kalau lalu dikatakan surat as-syu'ara maknanya surat musisi. Ini jauh lebih batil lagi. Karena tadi sekali lagi tidak ada satupun yang mengartikan, ya, tukang syair, ya, ahli pembuat syair, yaitu syair, itu artinya musisi, karena musiknya haram. Bagaimana lalu Allah menyebutkan surat musik? Ya, sementara musiknya juga, ya, yang berisi pujian kepada musik. Ya, adapun kalau tadi ahli syair memang ada yang Allah puji masalahnya. Seperti yang tadi Anda sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika apabila ada kata-kata yang terlontar baik dari hawa nafsu anak atau dari ketidaktahuan anak. Kepada Allah, anak meminta ampunan, dan kepada semua pihak yang apabila kata-kata anak mengandung ketidaksopanan, anak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu alaihi Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah sudah. Ya, jakal nyetri. Sengiten. Jak. Tenan. Semenit sudah. Jakal nyetri. Udah panas. Jakal lian. Iya, Pak.